Halo, perkenalkan nama saya Gilang Brinar, saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya menduduki di kelas IT 202 dan kali ini saya akan ngebahas sebuah jawabannya dari UAS di Universitas Cyber Asia di pelajaran atau di materi pelajaran tentang sistem basis data ya. Untuk tema kali ini yaitu adalah Relationship Diagram ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Entity Relationship Diagram atau biasa yang disebut dengan IRD atau ERD. Itu adalah sebuah diagram yang berhubungan dengan entitas yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi antar objek beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, untuk contoh art ini atau IRD ini ada berbagai macam. Cuman berhubung di sini kita ngebahas yang dikasih oleh materinya dikasih oleh dosen, jadi saya akan ngebahasnya yang ada di sini. Ini adalah contoh yang sudah dikasih oleh dosen, kita tinggal ngebahasnya aja apa sih itu NSIP, includes relationship dan lain-lainnya ya. Atau apa sih itu produk, apa itu use in, dan lain sebagainya. Tapi untuk di situ saya tidak menjelaskan secara dalam, saya akan menjelaskan secara detail, tapi dengan singkat ya. Lebih pastinya mudah dipahamin, semoga ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada fungsi earth. Fungsi earth ini atau biasa disebut entity relationship diagram itu memiliki 4 fungsi yang dimana fungsi ini dapat memudahkan dalam suatu analis sebuah database melalui secara cepat atau simple, ya. Yang kedua dapat menjalankan hubungan antara data yang mempunyai keterkaitan berdasarkan suatu objek yang berhubungan dalam suatu relasi. Dan yang ketiga mendokumentasikan data yang terdapat dalam database dengan melakukan analisis serta identifikasi dari setiap objek atau entitas dan relasinya. Dapat melakukan uji dalam model yang telah dibuat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada model data pada art atau entity relationship diagram. Modelnya itu sebenarnya ada banyak yang, cuman di sini saya ngambil yang benar-benar sering digunakan oleh orang-orang ya. Di sini ada model data konseptual, ada model data logis, dan juga model data fisik. Apa sih itu model konseptual? Model konseptual merupakan suatu model R tertinggi dalam sebuah data secara detail. Model ini digunakan untuk mendefinisikan entitas suatu data dari referensi utama yang digunakan oleh suatu organisasi. Dan model data logis yaitu model R yang mengandung data yang lebih rinci dari model konseptual. Untuk model data fisik yaitu adalah suatu model R yang dikembangkan dari model data logis untuk digunakan sebagai database. Oke, untuk selanjutnya cara membuat R itu ada berbagai macam ya. Mulai dari menentukan entitas, terus menentukan relasi, mulai menggambar artnya, bagaimana cara sifatnya. Terus yang selanjutnya yang keempat, membuat kardinalitas untuk menentukan jumlah dari kejadian. Terus yang kelima itu ada menentukan kata kunci kata kunci utama dalam suatu entitas ya. Terus yang keenam ada gambar art yang di awal saya sudah kasih lihat. Itu adalah salah satu contoh art berdasarkan kunci utamanya. Menentukan atribut yang digunakan dalam setiap entitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir menggambarkan art dengan lengkap bersama atribut yang ada. Lakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil. Jika ditemukan kekeliruan, maka dapat mengulang langkah sebelumnya. Yang terakhir ada komponen art. Entitas yang pertama adalah entitas
Oke, untuk komponen art, ini adalah entitas yang pertama ya. Untuk yang kedua adalah atribut. Atribut itu adalah selanjutnya atau ya atribut. Relasi itu ada komponen ketiga atau relation. Dan yang terakhir itu ada garis. Garis adalah komponen terakhir. Baik, mungkin dari art tersebut atau dari relationship diagram, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau kurang dipahamin, saya minta maaf. Dan untuk tugas kali ini saya tidak menggunakan kamera karena kamera ininya nggak bisa digunain. Saya nggak tahu kenapa saya udah coba, cuman ya itu deh. Saya mohon maaf untuk tidak pakai kamera. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.